Jadi ada waktu-waktu terbaik di mana amalan terbaik ada di situ. Dan itu butuh ilmu. Ya, terkadang setan datang memalingkan kita. Ya, kita menyibukkan diri dengan beramal yang tidak utama di waktu yang sebetulnya utama, ada amalan tertentu yang utama. Dipalingkan kita. Ketika kita antar menunggu azan dan qomat. Ya, apa yang amalan terbaik? Berdoa. Karena waktu itu Nabi SAW mengatakan da'watun la turat bainal adzan bainal adzan wal iqamah da'watun la turat. Antara azan dan qomat ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Maka kita berdoa di situ. Maka jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini jadi saya kasih contoh misalnya haji ya. Haji itu ada 3 jenis, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Namun mana yang afdal? Yang paling kuat yang afdal adalah tamattu. Padahal kita tahu tamattu adalah ibadah haji jenis yang paling mudah dan ringan bagi jamaah haji. Tapi ini yang paling afdal. Dan ini menunjukkan bahwa ya nilai amal itu bukan karena, mohon maaf ya, karena beratnya, bukan karena repotnya, ya, bukan karena mahalnya, tidak. Tapi dinilai dari apa? Cocok enggak dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi semakin mendekati sunnah maka semakin bernilai, berkualitas ibadah kita. Karena itu jamaah yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, inilah kaidah dua ini adalah realisasi dari 2 syahadatain kita. Ikhlas tadi adalah realisasi dari asyhadu an la ilaha illallah. Dan ittiba adalah realisasi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya jamaah yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita betul-betul memperhatikan mutabah ini ya. Ya, baik dari sisi juga dari sisi misalnya kontinuitas amalannya. Ya, mutaba'ah kepada Nabi dengan mengerjakan amalan tanpa unsur takalluf ya, memberat-beratkan diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang misalnya puasa sepanjang waktu, shaumud dahr. Ya, ini Nabi SAW enggak boleh. Nabi SAW melarang ya meninggalkan menikah. Kan ini takalluf. Rasulullah SAW juga melarang puasa terus-menerus tidak berbuka, yaitu ada tadi puasa yaumud dahr. Nabi SAW melihat ada tali di masjid, lalu ditanya, tali apa ini ya Rasulullah? Ini Zainab, kalau dia sholat dia ngantuk dia berpegang. Kata Nabi, cabut talinya. Jika kalian sedang ngantuk ya tidur dulu, baru kalian sholat. Karena inilah agama kita, inna dina yusur, agama ini mudah, wala yushaddadin illa aghalaba, tidaklah orang yang berkeras melemberat-beratkan diri dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Juga seperti di zaman pandemi ini kan. Ya, agama kita ini syariatnya Masya Allah, agama yang menjaga jiwa kita. Ya, saya tahu betul banyak saudara-saudara kita merasa sedih tidak bisa sholat berjamaah. Tapi syariat yang menyuruh kita sholat di rumah adalah syariat yang sama yang menyuruh kita sholat berjamaah di masjid. Ya, maka jamaah jangan memberat-beratkan diri dalam beragama. Ya, ikutilah petunjuk. Jangankan nyawa ya akhwan, ya hanya hujan yang membasahi pakaian saja itu bisa menjadi udzur untuk tidak sholat berjamaah. Itu hujan. Ya, madaratnya seringan, hanya baju basah saja. Tetapi itu membuat kita, kata Nabi SAW, sholat di rumah. Apalagi kalau itu menyangkut nyawa kita.